Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarul Hadi, NIM 1054211100417. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan keterampilan pemasangan bidai dan bandage. Namun sebelum itu saya akan mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama ada spalak, kemudian yang kedua ada balut elastis, kemudian ada mitela. Di sini ada dua mitela, yaitu mitela 3 sisi dan mitela biasa. Kemudian ada spoon, kemudian ada stapel sebagai alat cuci tangan. Kemudian selanjutnya kita memperkenalkan diri kepada pasien. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Pak. Jadi perkenalan Pak, nama saya Dr. Syarul Hadi, kebetulan bertugas di klinik pada PWR ini. Jadi sebentar Pak, saya akan melakukan pemasangan bidai di tangannya Bapak. Jadi tujuannya itu supaya Bapak tidak akan merasakan nyeri lagi, kemudian juga supaya tangannya Bapak tidak bebas untuk bergerak. Jadi apakah Bapak bersedia untuk melakukan ini Pak? Bersedia dok. Baik, sebelum melakukan keterampilan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan memasang handscoon. Kemudian saya memasang handscoon. Jadi baik, sebelum melakukan keterampilan kita melakukan inspeksi dulu. Yaitu yang pertama kita lihat apakah ada tulang yang menonjol atau tidak, kemudian apakah ada pergerakan yang abnormal atau tidak, kemudian kita lihat apakah ada rasa nyeri yang dirasakan pasien atau tidak. Setelah itu kita melakukan palpasi jika terdapat fraktur pada pasien. Setelah itu kita melihat posisi tangan pasien. Di sini yang pertama kita lakukan yaitu memposisikan tangan pasien, yaitu traksi longitudinal. Kemudian yang lebih penting adalah kita memposisikan tangan pasien seperti posisi anatomi. Setelah itu kita melakukan yaitu cek nadi, kemudian kita juga melakukan cek pernapasan, kemudian juga melakukan cek saraf, yaitu kemudian kita lakukan meminta pasien untuk menggerakkan tangannya. Pak, bisa digerakkan tangan tak? Jadi tak. Setelah itu kita melakukan keterampilan, yaitu memasang bidai pada lengan pasien. Jadi di sini untuk pemasangan bidai kita bisa pasang di lateral, medial dan lateral, kemudian di bagian anterior dan posterior. Namun itu saya akan melakukan di bagian medial dan posterior. Di bagian medial dan lateral. Baik Pak Di. Kemudian kita mengambil mitela 3 sisi yang kita sediakan. Kemudian selanjutnya kita ikat. Jadi yang harus kita tahu, posisi ikat itu ada 3. Yang pertama di bagian distal, kemudian di bagian proksimal, kemudian di bagian tempat fraktur pada pasien. Yaitu setelah kita melakukan bidai, maka kita akan melakukan elevasi. Jadi sebelum kita melakukan elevasi, sebelum melakukan elevasi terlebih dahulu kita mencek kembali nadi pasien, kemudian mencek kembali pernapasan pasien, saraf pasien, kemudian kita juga meminta pasien untuk menggerakkan tangannya, jarinya. Baik Pak, kita bisa gerakkan jari tak? Baik.
Setelah itu kita akan melakukan elevasi dengan memposisikan tangan fraktur pasien dengan senyaman mungkin. Baik, Pak Di. Baik, saya telah melakukan pemasangan bidai kepada pasien. Selanjutnya saya akan melakukan bandage. Di sini yang perlu kita ketahui, bandage itu ada 3. Yang pertama ada circular bandage, yang kedua ada spiral bandage, kemudian yang ketiga ada figure of A. Jadi dilakukan bandage ini adalah untuk pasien yang tidak mengalami fraktur atau dislokasi atau lecet, namun tujuannya yaitu untuk mengantisipasi terjadinya kejadian atau kelainan selanjutnya yang terjadi pada pasien. Namun sebelum itu kita memperkenalkan diri kembali kepada pasien untuk sebelum melakukan keterampilan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Dok. Waalaikumsalam Pak. Perkenalkan, nama saya Dr. Sarul Hadi, kebetulan bertugas di klinik pada pagi hari ini. Jadi Pak, selanjutnya saya akan melakukan bandage kepada kita. Gunanya yaitu untuk mengurangi gejala atau kelainan yang terjadi pada kita selanjutnya. Jadi apakah Bapak bersedia? Bersedia Dok. Oh, baik. Sebelum itu kita akan melakukan mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian memasang handscone seperti yang kita lakukan pada keterampilan sebelumnya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan keterampilan yaitu melakukan bandage. Baik, yang pertama harus kita lakukan yaitu circular bandage, yaitu dengan menggulungkan balut elastis di tangan pasien ini. Kemudian setelah itu kita putar dengan arah longitudinal seperti begini sampai balutannya habis. Kemudian ketika balutan habis, di sini biasa ada penjepitnya, kita bisa jepitkan. Jika tidak ada, kita selipkan di antara gulungan. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan spiral bandage, yaitu sama tadi dengan circular bandage. Yaitu yang pertama kita lakukan, kita gulungkan tegak lurus kepada tangan pasien. Namun setelah itu kita beri jarak sepertiga dari bulatan balutan, sepertiga dari balutan ini, kemudian mengarah. Kemudian selanjutnya kita melakukan berlawanan arah seperti begini sampai habis. Namun kemudian di ujungnya kita bisa jepit atau kita selipkan di sela-sela pegulungan. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan figure of A di tumit pasien. Baik, yaitu dengan cara kita gulung balut elastis ini di bawah jari-jari kaki pasien. Yaitu kemudian gulungan selanjutnya kita gulung ke belakang tumit pasien. Kemudian kita silangkan seperti angka X atau angka 8 sampai bulatannya habis.
Sama seperti sebelumnya, jika sudah selesai kita bisa jepit atau kita selipkan di tengah-tengah pergulungan. Baik, alhamdulillah saya telah melakukan keterampilan pemasangan bidai dan bandage. Selanjutnya saya akan melepaskan handspoon, kemudian kita buang ke tempat sampah medis. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.